Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 BK Anak Usia Dini akan membahas tentang evaluasi dan tindak lanjut program BK. Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Jadi kelompok kami ada Amalia Octavia, ada Areta Natania Rahman, ada Eva Nur Maulida, dan juga ada Siti Harunisa. Yuk lanjut ke pembahasannya. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian evaluasi dan tindak lanjut. Menurut Ground and Lean, yakni suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan penafsiran data atau informasi untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Jadi, secara umum, pengertiannya yakni segala upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BK pada kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada kriteria tertentu. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Amalia. Tujuan umum untuk mengetahui kemajuan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling atau subjek yang memanfaatkan pelayanan dari bimbingan dan konseling, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan khusus untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan, untuk mengetahui apakah teknik-teknik atau program yang digunakan berjalan secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Harunisa. Model-model. 1. Evaluasi peserta didik atau import. Evaluasi jenis ini dimulai dari layanan pengumpulan data pada saat peserta didik diterima oleh sekolah bersangkutan. Adapun jenis data yang dikumpulkan dari peserta didik dapat berupa kemampuan psikolastik, bakat, minat, kepribadian peserta belajar, riwayat pendidikan, riwayat hidup, dan cita-cita. Yang kedua, evaluasi program. Jenis evaluasi program ini dilakukan demi untuk meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling di sekolah dibagi menjadi beberapa kegiatan layanan, yaitu 1. Layanan kepada peserta didik, 2. Layanan kepada guru, 3. Layanan kepada kepala sekolah. Evaluasi proses. Dalam evaluasi proses yang dievaluasi adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi proses ini diberi tujuan untuk mengetahui efisien dan efektivitas proses pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas proses bimbingan itu sendiri. 4. Evaluasi hasil. Aspek yang paling penting keberhasilan suatu program dari pelaksanaan program itu sendiri untuk memperoleh gambaran tentang hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan pelayanan bimbingan dapat tercapai atau tidak akan tercermin dalam diri siswa yang mendapat pelayanan bimbingan itu sendiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah pertama, penetapan aspek-aspek yang dievaluasi. A. Penentuan dan perumusan masalah yang hendak dipecahkan atau tujuan yang akan dicapai. B. Program kegiatan bimbingan. E. Personel atau ketenagaan. D. Fasilitas teknik dan administrasi. E. Pembiayaan. F. Partisipasi personel. G. Proses kegiatan. Dan H. Akibat sampingan. Langkah kedua yaitu penetapan kriteria keberhasilan evaluasi. Misal, bila proses aspek kegiatan yang akan dievaluasi, maka kriteria yang dapat dievaluasi ditinjau dari lingkungan bimbingan, sarana yang ada, dan situasi daerah. Langkah ketiga, penetapan alat-alat atau instrumen evaluasi. Misal, aspek proses kegiatan yang hendak dievaluasi dengan kriteria langkah kedua, maka instrumen yang harus digunakan adalah checklist, observasi kegiatan, tes situasi, wawancara, dan angket. Langkah keempat, penetapan prosedur evaluasi. Seperti contoh pada langkah kedua dan ketiga, maka prosedur evaluasinya melalui penelaahan, kegiatan penelaahan hasil kerja, konfrontasi kasus, dan lokakarya. Langkah kelima, penetapan tim penilaian atau evaluasi. Berkaitan dengan contoh sebelumnya, maka yang harus menjadi evaluator dalam penilaian proses kegiatan ialah ketua bimbingan dan konseling, kepala sekolah, tim bimbingan dan konseling, dan konselor. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Created using Powtoon.